Salam ta'zim dan tuan kepada tengku ibu, tengku kecil, kepada gurih-gurih lentuan, ayah-ayah, abang-abang lentuan, mak-mak lentuan sekalian yang sudah hadir di majlis kajian katanya, kajian setiap bulan ya insya-Allah tiada katanya akan dimulai. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katanya mungkin orangnya kalau katanya lakukan amaliyah sunnah Nabi Muhammad yaitu puasa Asyura. Kebetulan bak orangnya katanya berada dalam 10 Asyura ya, atau 10 Muharram, yaitu hari di mana banyak sekali Allah beri rahmat kepada seluruh para nabi. Yang ke bauronyo mandum nabi-nabi mentemui rahmat dari Allah, yaitu 10 Muharram, 10 Asyura. Jadi Nabi Musa diturunkan kitab Taurat adalah 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubat 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud bak 10 Muharram. Jadi le kisah dan le rahmat serta fadilah yang Allah betul bak 10 Muharram tepat huronya ke katanya dalam posisi rahmat Allah. Maka Rasulullah menyunahkan kita semua untuk berpuasa. Ya, kan? Jadi tema 10 Muharram alhamdulillah kalau kita bahas. Insyaallah malamnya ayah-ayah luntuan yang luntuan hormati, mak-mak luntuan hormati. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berjudul keberadaan ulama dan hukum bagi orang-orang yang menghina ulama. Kadang nak urang tanya tengku pakan don harus cok judulnya karena memang laweknya urang han patih leng ulama. Ulama tanya berjuang untuk bangsa, untuk nanggro, untuk agama, tapi nak urang menghina ulama. Pakan don harus cok judulnya tengku karena katanya perlelong dan turilom tolong ulamanya. So ulama yang betul-betul katanya harus terhormati dan siapa ulama yang perlu kita harus ta'zimi. Jadi ulama-ulama inilah yang harus kita pahami baik-baik. Beliau-beliau itu adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Jadi judulnya adalah hakikat keberadaan ulama dan hukum bagi orang yang menghina ulama. Yang pertama, lentuan kena sampaikan bahawa ulama itu sesungguhnya dipuji oleh Allah. Jadi kalau ada orang menghina ulama, tentu dia itu tidak mengamalkan Al-Quran, firman Allah yang Allah sendiri memuji ulama. Di 4 ayat tengku bahawa Allah memuji ulama ada pada ayat surat Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi Allah sendiri yang memuji ulama. Hanya saja orang yang takut itu kata Allah adalah ulama. Maka waktu lentuan buat almarhum Abu lentuan sendiri, almarhum Abu ya. Jadi kalau almarhum Abu, seandainya masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka para alim ulama itu adalah para Nabi. Berarti Abu yang Mudawali Nabi dan Rasul, Abu Hasan Kurungkali Nabi dan Rasul. Yang benar. Tapi karena Nabi Muhammad itu sudah tak ada lagi setelah beliau menjadi Nabi, maka mandum-mandum ulama disebut ulama, bukan Nabi.
Yang lagi ni ke almarhum Abu Lunduan wateka maubud bak beliau. Jadi ke almarhum Abu, seandainya setelah Nabi Muhammad masih ada nabi, maka para alim ulama adalah para nabi dan rasul. Seandainya, tapi karena hadali Nabi Muhammad, maka posisi pengganti Nabi Muhammad ini disebut ulama. Maka Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah itu adalah ulama. Bahkan Allah nekan lagi ni maksud firman, innama yakhshallah min ibadihil mu'minun. Hanya saja yang takut itu orang beriman. Seandainya begitu firmannya. Tapi kenapa Allah harus berfirman yang takut itu ulama? Karena orang beriman sama orang ulamanya beda. Orang beriman itu belum tentu orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu sudah pasti orang dia itu beriman. Maka naleboh posisi yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah yang Maha. Yang pertama adalah para nabi. Yang pasti leh. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah para nabi dan rasul. Maka Rasulullah berfirman, tushfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Golongan yang akan Allah juk syafaat yang lebih awal daripada golongan lain adalah para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, mandum Nabi insya-Allah tengok yang merumpuk dengan Allah bak yaumul mizan. Yang adalah kelompok pertama yang Allah akan berikan syafaat terlebih dahulu. Lehnya yang kedua, kelompok yang paling mulia di sisi Allah leh para nabi dan rasul al-ulama. Jadi ulama dengan nabinya betul-betul derajatnya